Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Kali ini saya akan membahas tentang normalisasi, tentang IRD, dan tentang RDM. Nah, kali ini saya membahas tentang normalisasi sebuah database dari sebuah rumah sakit. Sebelum ke pembahasan, apa sih yang dimaksud dengan normalisasi? Pertama, normalisasi adalah sebuah pemrosesan pengelompokan atribut-atribut dan relasi sehingga membentuk struktur relasi antar tabel. Normalisasi merupakan proses pengelompokan elemen-elemen data menjadi suatu tabel untuk menunjukkan entitas dan relasinya. Terus yang dimaksud dengan IRD yaitu IRD adalah sebuah diagram yang menggambarkan keterhubungan antar data secara konseptual. Penggambaran keterhubungan antar data ini didasarkan pada anggapan bahwa dunia nyata terjadi di antaranya yang disebut relasi. Terus yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan RDM atau bisa disebut dengan Relation Data Model? RDM adalah model data yang terdiri dari kumpulan tabel berdimensi 2 yang memiliki relasi, baris, dan kolom untuk mempresentasikan suatu basis data. Langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai normalisasi sebuah basis data dari suatu rumah sakit. Nah, bentuk normalisasi ke-1 dilakukan penghilangan beberapa grup elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi di antara setiap baris pada suatu tabel. Dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang atomik. Atomik adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya. Bila terpecah lagi, maka ia tidak memiliki sifat induknya. Nah, syarat untuk normalisasi ke-1 antara lain: pertama, setiap data dibentuk dalam flat file. Data dibentuk dalam satu record demi satu record nilai data file berupa atomic value. Kedua, tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Ketiga, telah ditentukannya primary key untuk tabel atau relasi tersebut. Keempat, tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Nah, contoh untuk normalisasi ke-1 yaitu di sini ada tabel pemeriksaan pasien. Dalam tabel pemeriksaan pasien terdiri dari beberapa kolom. Di antaranya yang pertama ada kolom ID pasien, nama pasien, ID rekam medis, tanggal rekam, ID poli, nama poli, ID dokter, nama dokter, ID periksa, tanggal periksa, terus diagnosa, dan terakhir ada kolom rujukan. Nah, dari tabel tersebut telah ditentukan primary key-nya, yaitu primary key pada kolom ID pasien, pada ID rekam medis, pada ID poli, pada ID dokter, dan yang terakhir adalah pada ID periksa. Nah, jadi dari syarat normalisasi ke-1 yaitu telah ditentukannya primary key untuk tabel atau relasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk bentuk normalisasi kedua dan ketiga, yaitu bentuk ini didasari atas konsep full functional dependency
yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah atribut-atribut dari suatu relasi, maka B dikatakan full functional dependency atau memiliki ketergantungan fungsional terhadap A, tetapi tidak secara tepat memiliki ketergantungan fungsional dari subset A. Nah, syarat normalisasi kedua dan ketiga adalah sebagai berikut. Pertama, bentuk data telah memenuhi kriteria. Kedua, atribut non-key harus tidak memiliki ketergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut bukan kunci atau non-key tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut non-key lainnya. Atribut non-key pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key. Nah, jadi di sini contoh untuk normalisasi kedua dan ketiga yaitu telah terpecahnya beberapa tabel, yaitu terdapat tabel pasien, tabel rekam medis, tabel poli, tabel petugas, tabel dokter, dan tabel pemeriksaan. Dari beberapa tabel tersebut terdapat juga kolom-kolom, diantaranya pada tabel pasien yaitu ID pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, status, alamat pasien, dan nomor telepon pasien. Nah, dalam tabel rekam medis yaitu ID rekam medis, tanggal rekam, berat badan, tinggi badan, dan riwayat penyakit. Pada tabel poli terdapat kolom ID poli, nama poli, dan lokasi poli. Pada tabel petugas yaitu ID petugas, password, nama petugas, tempat tanggal lahir petugas, alamat, nomor telepon petugas, dan jenis kelamin petugas. Untuk tabel dokter yaitu ID dokter, nama dokter, jenis kelamin dokter, tempat tanggal lahir dokter, nomor telepon dokter, alamat dokter, spesialis, ruangan, dan jam praktek. Dan tabel terakhir yaitu tabel pemeriksaan. Terdapat kolom ID periksa, tanggal periksa, diagnosa, dan kolom rujukan. Nah, kita sekarang akan membuat sebuah IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ini contoh IRD yang sudah saya buat. Berarti di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 entitas atau 6 tabel. Nah, sekarang kita ke RDM-nya yaitu Relation Data Model. Nah, ini hasil dari tabel-tabel tadi yang sudah kita buat atau normalisasi kedua dan ketiga.